Yo guys, welcome back dengan gue Sepers. Jadi today kita barusan dapat Death Note ya dari Nikke sekitar sejam yang lalu. Sekaligus sama reveal mask. Untuk mask kayaknya masih sekedar ini doang sih, baru nunjukin karakter. Overall senjatanya kayaknya pakai rocket launcher, jadi mungkin kayaknya ini support sih, mask. Tapi yang lebih penting ini sih, Death Note-nya ya, kita cek dulu. Halo para commanders, gue direktur dari Nikke. Hari ini kita ngeluarin developer note sekitar 2 minggu yang lalu, tetapi baru dipublish kali ini karena bakal ada improvement di event yang datang di Agustus ya. Jadi ada beberapa hal yang bakal diimprove. Yang pertama itu ngefix random pattern sama berhenti nembak di solo raid. Ini kalau bagi kalian yang udah ngalamin mungkin tahu, cuma gue kayaknya nggak terlalu ngerasa sih. Jadi gue juga baru tahu nih kalau ada bug kayak gini. Dan kemudian ini cuma ngebahas kayak battle mekanik yang berbeda untuk solo raid, bla bla bla. Ya kurang lebih ini cuma kayak ngefix solo raid ya. Mungkin buat kalian yang masih baru main atau power yang nggak mumpunin, mungkin ini nggak terlalu penting sih, karena kalian juga nggak akan nyobain kan. Kemudian yang kedua ini, ada improvement nih. Pertama-tama kita akan menerapkan sistem dimana kalau ketua union itu bakal diganti sama member unionnya kalau ketuanya itu udah nggak login ke game dalam waktu yang lama. Nah ini mungkin kayak ngikutin beberapa game pada umumnya ya, ini udah hal yang biasa sih. Kalau misalnya ketua nggak login, nanti klubnya atau guildnya dilempar ke anggota klub dengan kontribusi yang gede gitu. Udah biasa sih kayak gini nih. Cuma baru diterapin, mungkin nanti orang baru balik lagi ke Nikke terus lihat lah kok guild yang gue bikin atau union yang gue bikin kok bukan gue lagi gitu. Cuma ya udah normal lah, hal yang kayak ini udah lumrah. Kemudian ada beberapa perbaikan untuk aspek dalam pertarungan. Kontrol dalam situasi yang membuat practical aim kita menjadi sulit karena animasi boss muncul di beberapa normal stage. Nah ini nanti mereka bakal ngesetting battle setting option, dimana kita tuh bisa nge-toggle on dan off untuk melihat blur effect atau bikin efek pudar untuk gameplay di luar dari zona kekeran kita ya ketika pakai sniper. Jadi mungkin ini lingkaran, terus nanti di luar sini pas kita ngezoom in itu semua jadi burem dan kita bisa toggle on off, kita mau masih bisa lihat bagian luarnya atau di blur seperti itu. Dan kemudian nah ini ada lagi hal baru untuk regrouping special arena. Jadi kemarin itu Dev kan sempat bikin survei juga ya, apakah player kira-kira suka dengan perubahan baru ya yang di special arena ini. Kalau gue pribadi sih gue suka karena pertama itu rewards-nya jadi lebih banyak. Jadi meskipun lu nggak di top 1 sampai 10 itu masih dapat gemsnya lumayan. Dan juga overall lu masih bisa dapet gems dengan sekedar partisipasi aja masuk ke diamond rank gitu. Ya overall not bad lah menurut gue suka ini. Ketika Dev mendengar para feedback ya dari orang-orang untuk special arena.
Nah, ini nih. Ini penting banget nih. Kalian harus baca dan dengerin ini baik-baik ya. Mulai dari update berikutnya ini udah nggak boleh lagi pakai makro. Jadi bagi kalian yang biasa main Alice, ngesetting makro, hati-hati bisa ke-ban ya. Jadi kalau bisa mulai dari sekarang program-program makro itu di nonaktifin atau di uninstall pas kalian mau buka. Jangan nanti ketika kalian main terus kalian mau buka makronya tanpa kalian tahu udah ada dev note ini, tahu-tahu akun kalian ke-ban gitu kan. Ke-ban-nya itu mungkin bisa peringatan ringan 1 mingguan mungkin, atau malah kalau kalian keseringan make bisa bisa lebih parah lagi. Jadi hati-hati. Nah, ini gua nggak ngerti juga kenapa mereka baru address issue ini sekarang. Kalau dari dulu sih udah banyak ya yang nge-share kayak makro pakai Alice gitu untuk union rate, solo rate, terus cara nge-setting makro tuh kayak gimana. Dan so far itu developer tuh nggak pernah ada komen atau ngasih tahu ke player-player apakah sebenarnya makro itu nggak boleh atau enggak gitu. Nah, dan sekarang akhirnya ada konfirmasi juga dari developer bilang udah nggak boleh lagi pakai makro, karena di sini dibilangnya makro itu suatu hal yang membuat player mencapai performa yang sangat luar biasa dengan cara yang gampang gitu. Jadi istilahnya kalian tuh mainnya curang lah ya, sama aja dengan cheating gitu. Dan mereka percaya kalau menggunakan makro ini bisa merusak esensi dari game Nikke sebagai game tembak-tembakan, yang dimana kalian tuh skillnya bakal diuji kan buat ngetimingin tembakan kalian, tapi kalian mainnya full makro yang jadinya kalian tinggal cuma gerak-gerakin arahnya aja gitu, nggak perlu lagi ngeklik-ngeklik ya. Nah, di sini mereka memberitahu bahwa makro itu sudah tidak diperbolehkan. Nanti bagi kalian yang mainnya pakai emulator atau program di luar dari official PC launchernya Nikke itu hati-hati karena bisa ke-ban. Itu ya. Dan di sini juga developernya juga bilang mereka mengakui bahwa ada keterlambatan dalam memberikan penjelasan mengenai makro, dan mereka baru mencapai suatu konsensus di mana mereka bilang setuju, oke, mulai saat ini makro udah nggak diperbolehkan ya guys. Dan mereka meminta maaf yang sedalam-dalamnya karena terlambat dalam membuat keputusan ini, dan mungkin gua rasa mungkin bakal bisa jadi ada backlash ya dari community Nikke yang mungkin yang untuk veteran-veteran yang udah terbiasa dengan makro, terus mereka bakal komplain kok sekarang nggak boleh lagi pakai makro gitu. Padahal aman-aman aja, mungkin karena masalah dengan solo rates ya, gua rasa karena mungkin player yang nggak pakai makro sama player yang pakai makro skornya lebih tinggi gitu. Mereka lebih bisa dapetin rewards yang bagus dibanding orang yang main pure murni pakai skill sendiri ya. Dan yang terakhir ini hadiah kecil dalam event Agustus. Hadiah pertama untuk para commander adalah ini kita bakal dapet event yang pakai full voice over ya. Jadi kalau kalian yang sempat main Overzone kemarin, bisa jadi eventnya sama kayak gitu di voicing. Nah, ini gue demen nih kalau kayak gini. Jadi kalian itu nggak akan gimana ya, merasa jenuh gitu baca cuma teks saja, cuma dengerin musik OST background gitu kan. Tapi di sini kalian bisa ngedenger suara si Anis, terus suara si Helm. Jadi kayak lebih gimana ya, feelingnya lebih kena gitu. Nah, di sini juga Helm, dimana semua orang
menanti-nanti dan Anis yang akhirnya dapat bikini. Nah, ini aduh, gue masih dilema ini. Dari desainnya sih oke, cuma aduh, kalau yang bagi kalian yang suka save up buat collab ini bahaya ini. Kalau nggak hati-hati bisa kekuras ini gem kalian sampai habis ya. Bakal masuk di summer event. Mereka berharap semoga event ini tuh menjadi event yang bisa dinikmatin oleh semua player. Terus bakal ada beberapa konten baru. Terus kayak mungkin ini mini game ya. Aktivitas barbecue, Kraken. Anjir, lawan cumi-cumi raksasa weh. Kayak apa ya? Kalau kalian sempat lihat kemarin foto Anis lagi rame-rame gitu, ada bayangan hitam di bawah laut, orang pada spekulasi, wah Kraken nih, tentakel raksasa nih, ternyata bener ya, Kraken ya. Anjir. Terus ada short animation sama BGM yang bertemakan dengan musim panas. Dan terakhir nih kita dapat kostum Modernia setelah sekian lama ya. Setelah menunggu dari voting, kostum ABC akhirnya keluar juga tanggal pastinya. Terima kasih udah menunggu dengan sabar. Kostum Modernia dan 5 karakter avatar frame yang dijanjikan untuk semua orang akan tersedia ketika kita masuk ke dalam game, dalam event yang mulai pada tanggal 24 Agustus. Anjir lah. Makin lama anjir dapat kostumnya ini. Orang pada nunggu-nunggu, disuruh nunggu setengah bulan lagi baru dapat kostum. Nah, tapi at least kalian udah dapat tanggal pastinya ya. Gue juga udah nunggu-nunggu banget ini kostumnya Modernia dari kemarin. Oh my goodness. Dan kemudian kostum Modernia akan diberikan unique level kostum ya, yang include dengan cutscene karakter. Wah, ini mantap ini. Jadi kostum kita yang dapetin ini tuh setara dengan kostum gacha Drake sama kostum bunny-nya si Rupi. Wah, ini the best ini. Meskipun lama nunggu tapi worth it sih. Dan kemudian kita dapat juga cerita singkat mengenai kostum ini. Wah, ini nih. Gua rasa ini nanti bakal bajunya si Kikan ini nanti ditunjukin diambil dari kamarnya ini. Bisa jadi. Ya, ntar kita tinggal lihat aja ya nanti. Dan kemudian kami berharap hadiah ini dan eventnya itu bisa membuat kalian bahagia untuk para player. Pastinya sih, gua rasa pasti. Kecuali kalau misalnya helm sama Anis yang limited version ini kitnya jelek kayak Neon, ya mohon maaf ya untuk kalian para Neon enjoyer. Gua rasa untuk para F2P mending santai dulu nggak sih? Jangan terlalu gegabah, simpen gems, lihat dulu review-review orang, kalau bagus pull, tapi kalau kalian bodo amat, waifu wangi-wangi nomor 1 ya silahkan ya, gacakan. Cuma ingat sebagai F2P kita resource-nya terbatas. Nah, jadi itu aja dari gua. Semoga info ini bisa membantu mengenai kostum Modernia dan juga makro, ini penting banget. Jangan sampai kalian ke-ban gara-gara kalian nggak baca atau nggak lihat-lihat info mengenai ini ya. Oke, itu aja dari gua Shepers. Thank you udah mampir. See you guys in the next video. Bye-bye.